Selamat malam, saudara-saudara, dalam kasih Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, surat kedua Petrus, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bukakanlah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami makna firman-Mu yang akan kami terapkan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara dan bangsa dalam keadaan yang sekarang ini. Hanya demi Dia, firman-Nya memberikan hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita 2 Petrus 3 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada dua kata yang perlu kita renungkan bersama, yakni kata hari, atau bisa juga kita sebut waktu, dan janji. Hari dikaitkan dengan Tuhan, demikian juga janji terkait dengan Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita tidak terlepas dari hari atau waktu. Kapan waktu itu dimulai? Secara alkitabiah kita membaca bahwa waktu itu mulai ketika firman Tuhan disampaikan untuk mencipta langit dan bumi yang ada, di mana Tuhan berkenan isi langit dan bumi itu tercipta. Pada waktu itu, maka mulailah waktu yang Tuhan ciptakan
untuk segala yang hidup di langit dan bumi. Yang tadinya tidak ada, dijadikan ada oleh firman Tuhan itu. Dengan waktu itu ada sesuatu yang dimulai, dan waktu itu juga akan berakhir. Jenjang atau jarak waktu dari awal ke akhir secara singkat dalam satu hari adalah ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Kita bisa katakan ketika hari siang dan ketika hari itu menjadi malam. Di dalam perhitungan manusia itu 24 jam. Dan itu kita alami dari hari ke hari. Di dalam jumlah waktu itu, maka istilah yang digunakan adalah masa atau zaman. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, maka dibuatlah dua zaman. Zaman sebelum ia lahir dan zaman ketika ia hadir di tengah-tengah manusia. Saudara-saudara sekalian, kita berada pada zaman Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa bagi Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Dengan kata lain, dia tidak tergantung dari waktu yang kita alami, yang kita kenal. Tuhan berada di atas segala waktu. Dia yang memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakannya pada saat ia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, itulah yang kita baca dari nas di depan kita. Saudara-saudara, mungkin tanpa kita sadari bahwa kita berada pada zaman akhir. Setelah kenaikan Yesus Kristus, kita telah memasuki zaman akhir. Tetap zaman itu tentang kedatangan Yesus Kristus ketika dikehendakinya hadir bersama-sama manusia. Ia lahir, ia menjalani kehidupan, ia kemudian meninggalkan hidupnya, mati di kayu salib. 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Ia kemudian menampakkan dirinya kepada para murid ketika ia bangkit. Dan kemudian ia naik ke surga. Dan sebagaimana ia naik ke surga, ia akan
datang kembali. Tengah-tengah alam semesta ini, jelas dikatakan di dalam nas kita bahwa Ia akan datang kembali. Dan tidak lagi sebagai anak yang lahir di Bethlehem. Dia akan datang sebagai raja dan hakim. Sebelum kejadian itu akan terjadi hal-hal yang dahsyat. Semua yang di langit dan bumi akan lenyap. Akan terjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Kita baca keseluruhan pasal 3 dari surat Petrus kedua itu. Saudara-saudara sekalian, ada kata janji di situ. Mengapa seakan-akan begitu lambat kedatangannya? Tapi sudah lebih dahulu dikatakan bagi Tuhan 1000 tahun laksana 1 hari. 1 hari laksana 1000 tahun. Tidak tergantung dia dari waktu yang kita kenal. Sekali waktu akan dia tampakkan diri sepenuhnya sebagai Raja yang Maha Mulia, sebagai Tuhan yang menetapkan adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu janjinya, bahwa semua akan terjadi pembaruan. Oleh sebab itu dikatakan dalam nas bahwa setiap orang harus sadar bahwa yang Maha Kuasa bukanlah manusia, bukanlah unsur-unsur alam ini, tetapi Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia akan mengadakan pembaruan. Manusia yang sadar harus berbalik dan bertobat. Ia harus melepaskan hal-hal yang menjadi jerat baginya, hal-hal yang sementara dalam hidup ini, dan berpegang pada Dia yang memberikan kehidupan baru. Itulah yang ingin dikatakan, supaya kita bersih dari segala celah, dari segala yang jahat, dari segala yang merusak. Kita ingat bahwa pernah ada kejadian yang meliputi seluruh dunia ketika kejahatan memuncak, ketika ia menurunkan air bah di seluruh dunia ini. Hanya ada Nuh dan keluarganya, anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan istri-istrinya. Mereka sajalah yang Tuhan selamatkan dari air bah. Dan Ia berjanji ketika selesai air bah itu, ketika air itu surut, dan Nuh beserta keluarga dan segala yang menjadi awal untuk makhluk-makhluk yang lain ada di bahteranya, di mana Nuh diselamatkan menjadi awal yang baru dari dunia setelah air bah. Ada janji Tuhan, dan janji itu diberikannya dengan tanda di langit, bahwa pelangi yang dikatakan busur itu, baca Kejadian 7 sampai dengan Kejadian pasal yang ke-9.
Pelangi busur itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada lagi air bah. Tapi ada hal-hal yang dahsyat yang lain yang Tuhan berikan, adakan, ciptakan untuk melenyapkan langit dan bumi yang lama. Oleh sebab itu, setiap insan beriman harus dapat mengatasi segala yang membawa kehancuran, segala yang melakukan yang membuat kejahatan itu terjadi. Ada prinsip, ada dasar dalam kehidupan bersama, dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama yang harus dapat diwujudkan oleh setiap insan beriman dalam kehidupannya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Rasul Paulus mengatakan hanya ada 3 nilai hidup yang dapat dipegang: iman, harap, dan kasih. Dan kasih adalah yang lebih utama. Segala sesuatu yang lain akan lenyap. Tapi 3 hal ini mesti ada dan tetap ada dalam insan yang beriman. Kiranya pada zaman ini di mana manusia terpikat dengan hasil kemampuan manusia di bidang teknologi, kiranya manusia tidak melangkah dan mengandalkan kemampuan dirinya yang hanya sementara belaka. Tuhan mengatakan siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itulah landasan hidup yang satu-satunya yang dikaruniakan kepada Dia yang pernah mati di kayu salib, tetapi yang memperlihatkan kuasa yang tidak ada taranya, bangkit dari kematian. Kiranya Dialah yang memberikan kesadaran kepada kita untuk berbalik dan bertobat dan tidak pernah melepaskan percayanya seperti banyak orang di barat telah melepaskan imannya. Kiranya Dialah yang menjadi andalan satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya firman-Mu menggugah kami semua supaya kami sadar akan kekurangan, kelemahan, dan banyak dorongan dalam diri kami yang membawa kami jauh daripada-Mu. Seringkali apa yang kami punyai, apa yang kami ciptakan, apa yang kami pikirkan, apa yang menjadi gagasan, jadi pegangan andalan kami. Padahal Engkaulah satu-satunya pegangan hidup dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada kami, yang dewasa, yang menjadi orang tua,
tapi juga mereka yang sudah lanjut usia. Berikan tuntunan kepada generasi mendatang, pada mereka-mereka yang Engkau perkenankan datang ke dalam dunia ini, supaya di dalam hubungan, di dalam persekutuan, di dalam pembahasan bersama dengan generasi yang datang, generasi yang dikatakan generasi milenial, dapat disampaikan firman Tuhan, supaya mereka pun menjadi insan yang beriman, supaya sebagai persekutuan yang disebut eklesia, gereja, benar-benar digugah, disadarkan untuk melakukan percakapan, melakukan pemberitaan, sehingga banyak orang melihat bahwa apa yang Engkau katakan, peringatkan jauh sebelumnya, bahwa Engkau datang kembali, bahwa Engkau akan membersihkan langit dan bumi ini, bahkan memperbaharuinya, supaya mereka yang ada di dalamnya dapat berbalik dan tidak binasa dengan langit dan bumi yang lama ini. Kiranya dalam pemberitaan gereja banyak orang disadarkan bahwa waktu ini adalah waktu atau zaman akhir yang dinyatakan dalam nas hari Tuhan akan terjadi. Dia akan menyatakan bahwa dialah yang menentukan segala sesuatu dalam kenyataan hidup ini. Tetapi dia juga begitu bersabar. Dia inginkan supaya semua orang tidak binasa. Manusia seringkali begitu terpaut dengan dorongan-dorongannya. Tapi kita diingatkan, ya Tuhan, supaya tetap berpegang hanya pada firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam segala tantangan, segala tekanan-tekanan hidup, supaya kami dapat bersinar sebagai sinar yang membawa berkat, membawa kebaikan, membawa keselamatan kepada siapapun yang sudi mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita dan bahagia di tengah-tengah tekanan-tekanan mungkin yang terasa begitu berat. Sertailah ya Tuhan dengan umat-Mu. Pakailah umat-Mu dengan segala kelemahannya untuk membawa berita sukacita, kabar baik dimanapun mereka berada, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan karya-karya nyata. Tolonglah kami ya Tuhan, tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia ini, supaya kami benar-benar dapat nampak sebagai gereja, sebagai orang-orang yang Engkau panggil untuk membawa kabar baik,
supaya Engkaulah yang sekali waktu membuat pandemi ini teratasi sama sekali, dan mereka semua manusia melihat kebesaran dan kemuliaan yang Engkau lakukan di seluruh dunia ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seru dan doa hanya demi Dia, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.